Shalom ladies, jumpa lagi bersama Komisi Wanita Gereja Kristus Yesus Mangga Besar. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan untuk bersekutu, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman-Mu, tenangkan jiwaku, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Silva Dona. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Mari kita memuji Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk dapat mengikuti persekutuan online Komisi Wanita melalui Shalom Ladies. Tuhan, biarlah program Shalom Ladies ini boleh menjadi berkat bagi para ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada. Biarlah kami boleh belajar firman Tuhan, kami bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menjadi pegangan kami di masa sulit ini, supaya Tuhan kami mempunyai pengharapan janji firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, kitab suci-Mu Alkitab. Terima kasih ya Bapak, kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Sertailah Shalom Ladies hari ini dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Firman-Nya yang akan menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Mari kita menyanyikan lagu The Path of Grace. Ni 是我的主，引我走正义路，高山或低谷，多是你在保护，万人中唯独你爱我。
遍地设这一生，多色祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走正人生路。Yesus Tuhanku, Kau tuntun jalanku, suka dan duka Kau selalu sertaku, mengasihimu Kau kenal hatiku, firman-Mu kuatkanku, berkat-Mu penuhiku, tiap langkahku jalan anugerah-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku, tiap langkahku Kaulah harapanku, senantiasa ku mau iring-Mu Tuhanku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayat yang keenam. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca bagian firman Tuhan. Kami membutuhkan hikmat Tuhan supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan. Kami boleh mengerti rencana Tuhan. Kami boleh mengerti teguran Tuhan. Kami boleh mengerti ajaran firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, supaya melalui mulut bibir hamba-Mu boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pikiran kami, hati kami berfokus hanya kepada Engkau. Dan biarlah hari ini kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan yang menerangi setiap diri kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Tolonglah setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah firman-Mu, tenangkan jiwaku. Saudara, setiap firman Tuhan pasti menenangkan setiap jiwa kita. Setiap firman Tuhan pasti menguatkan, menegur setiap jiwa kita. Namun hari ini kita akan belajar satu cuplik firman Tuhan. Bagaimana dalam satu cuplik firman Tuhan itu ada satu tokoh yang akan kita belajar sama-sama, bagaimana dia mengalami pergumulan, bagaimana dia mengalami masalah, dan bagaimana dia menghadapi pergumulan dan masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh sama-sama belajar untuk sama-sama dikuatkan dan kita sama-sama boleh menghidupi firman itu. Saudara, berapa waktu ini berita COVID sedang marak. Bahkan berita COVID ini angkanya sempat meninggi, kemudian sekarang sudah mulai menurun, saudara. Namun saudara, ketika angka COVID itu meninggi, tentu ada beberapa orang mulai khawatir, mulai cemas, ketakutan. Di masa pandemi yang seakan tidak kelihatan ujungnya itu sampai kapan.
Ada banyak orang pun putus asa, menyerah, bahkan sampai kehilangan pengharapan. Sudah berapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang jemaat dan dia berkata, "Ci, papa saya meninggal. Ci, mama saya meninggal." Bersamaan dengan papa mama saya meninggal karena COVID, saya pun juga harus kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Teman saya, saudara dekat saya. Ci, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa Tuhan diam saja kepada saya? Sampai kapan, Ci, hal ini terus-menerus terjadi? Sampai kapan, Ci, hal ini terus terjadi pada diri saya? Sampai kapan, Ci, pandemi ini akan terjadi? Saudara, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Saya terdiam dan ikut sedih dan menangis bersama dia. Sudah mungkin pertanyaan, sampai kapan pandemi ini akan terus berlangsung? Sampai kapan usahaku akan hancur? Sampai kapan aku akan terus kehilangan orang-orang yang kukasihi? Sampai kapan? Sampai kapan? Mungkin pertanyaan ini terbesit dalam benak pikiran saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara mengalaminya. Dan saudara mungkin bertanya juga kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini, Daud. Dia mungkin juga bertanya demikian, sampai kapan? Kenapa Tuhan? Mungkin dia tidak mengalami masalah pandemi seperti kita, saudara. Tetapi dia mengalami masalah pergumulan yang juga tidak mudah. Pergumulan yang tidak sepele. Apa yang dialamin saudara? Saudara, kalau kita baca di ayat yang pertama, dikatakan bahwa Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, kenapa Daud harus lari dari Absalom anaknya? Saudara, Daud mengalami masalah yang tidak mudah. Dia dikejar-kejar oleh Absalom untuk dibunuh. Karena Absalom ini berhasil merebut tahta kerajaan papanya, yaitu Daud. Kalau kita lihat di 2 Samuel 15 ayat 12-13, di situ Absalom berhasil merebut kekuasaan tahta papanya. Dan dia selain itu juga menghasut bangsa Israel, orang-orang Israel untuk mengejar Daud dan membunuh Daud papanya. Ngeri bukan saudara? Seorang anak kandung merebut tahta kekuasaan papanya, tidak berhenti sampai di situ, dia juga ingin membunuh papanya dan dia menghasut orang Israel yang merupakan bawahan papanya dulu untuk mengejar Daud, papanya sendiri, dan ikut membunuh papanya. Saudara, Daud mengalami pergumulan yang tidak mudah, saudara. Ada masalah yang harus dihadapi. Setidaknya ada 2 masalah yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama adalah Absalom dan orang Israel yang mengejar dan ingin membunuh Daud. Yang kedua, saudara, apa masalah yang dihadapi Daud? Kita lihat ayat yang ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, omongan-omongan orang berkata kepada dia, tidak ada pertolongan bagi engkau dari Allah. Saudara, itu adalah masalah yang kedua yang dialami oleh Daud. Dia harus dikejar-kejar, ketakutan karena dikejar oleh anaknya sendiri, akan dibunuh beserta dengan orang Israel yang dihasutnya. Tapi yang kedua, dia juga dikatakan bahwa omongan orang bahwa tidak ada pertolongan bagi Daud dari Allah. Itu membuat dia down, saudara. Pergumulan tidak mudah. Kekuasaan hilang, harta benda hilang. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar-kejar oleh Absalom dan orang-orang Israel yang dihasut oleh Absalom. Dan selain itu, keluarganya hancur, berantakan. Dia seperti tidak punya apa-apa lagi. Saudara, mungkin kisah yang terkenal, kehilangan segalanya, yaitu Ayub. Namun saudara, tokoh Alkitab yang diceritakan firman Tuhan hari ini adalah Daud. Dia pun mengalami pergumulan kehilangan segala-galanya. Dan dia harus kehilangan kekuasaan, dia harus kehilangan materi, dia harus kehilangan tempat tinggal yang menetap. Bahkan mungkin keluarganya hancur. So, dia harus pergi dan menjauhi anak kandungnya sendiri, saudara. Bagaimana rasanya, saudara? Belum lagi ditambah omongan bahwa tidak ada pertolongan lagi bagi engkau, Daud, dari Allah. Saudara, itu membuat Daud menjadi down.
Bagaimana perasaan Daud, saudara? Saudara, kira-kira apa yang dirasakan oleh Daud? Saudara, mungkin Daud merasa khawatir. Daud mungkin merasa cemas, sedih, merasa lonely sekali. Tuhan, aku merasa lonely. Sampai kapan? Kenapa ini terjadi? Saudara, tidak bisa dipungkiri ketika masalah itu datang, kemudian ada omongan-omongan atau berita-berita yang menghantam juga mental kita, yang membuat kita makin terpuruk. Beberapa waktu lalu, awal Juli kemarin, kami sekeluarga diizinkan oleh Tuhan terpapar COVID. Pertama, saya dan suami mengalami gejala, demam, pusing, badan linu-linu. Kami pikir itu flu biasa. 2 hari berlalu, tidak kunjung reda. Kemudian hari ketiga, anak kami yang kedua mulai demam tinggi. Hari keempat, anak kami yang pertama pun demam tinggi. Saudara, akhirnya kami PCR dan hasilnya positif, saudara. Kami berempat mengalami COVID. Saudara, waktu itu kami berpikir, wah, mami saya yang tinggal dengan saya aman. Kami segera cepat-cepat ungsikan mami saya ke tempat adik saya. 4 hari kemudian, ternyata mami saya mulai gejala. Meskipun ringan, ternyata mami saya pun positif COVID. Saudara, waktu itu saya kalut pikirannya, cemas, dan ada ketakutan. Mami saya punya komorbid, anak saya demam tinggi sampai 5 hari tidak turun-turun. Saudara, ada kekalutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, bukankah kita orang Kristen seringkali juga demikian? Ketika ada masalah, ketakutan, kekhawatiran itu berkecamuk dalam pikiran dan hati kita. Sehingga meskipun kita sudah doa, kita sudah baca firman, tetap saja kekhawatiran, kecemasan itu tidak imun dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan senantiasa mengingatkan setiap kita. Siapakah yang dapat menambahkan sehasta jalan kehidupan kalau engkau khawatir? Siapakah di antara kamu yang khawatir dapat menambah sehasta jalan kehidupannya? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Firman Tuhan terus ada, tetapi tetap saja kita khawatir. Namun beda dengan Daud, saudara. Kita mau sama-sama belajar dari Daud. Bagaimana ketika dia menghadapi pergumulan dan masalah yang bertubi-tubi, apa yang dia lakukan, saudara? Mari kita sama-sama lihat bagian ini. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Ada 3B. Saya menyingkatnya 3B. B yang pertama yaitu ayat yang kedua sampai ketiga. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. B yang pertama adalah berkeluh kesah. Saudara, Daud ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, dia berkeluh kesah datang kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, bolehkah orang Kristen, orang percaya berkeluh kesah kepada Tuhan? Tentu boleh, saudara. Tuhan kita Bapa di surgawi itu sungguh Allah yang penuh kasih. Sungguh Allah yang penyayang. Sungguh Dia adalah konselor yang sungguh baik bagi setiap kita. Dia itu dekat kepada kita. Dia omnipresence. Dan dia mau bersama-sama dengan kita mendengarkan keluh kesah kita. Saudara, bukan berarti kalau kita orang Kristen tidak boleh datang kepada Tuhan menyampaikan unek-unek kita. Tidak, saudara. Kita boleh datang kepada Tuhan menyampaikan keluh kesah kita, unek-unek kita dengan bebas sebagai bentuk komunikasi anak terhadap bapaknya. Saudara, Daud pun mengalami dan melakukan hal demikian. Tetapi saudara, ada tetapinya. Dia tidak berhenti pada titik keluh kesah. Saudara, ketika dia mengalami masalah, hal yang pertama dia lakukan berkeluh kesah. Tetapi dia tidak berhenti pada titik keluh kesah doa-doanya. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Yang kedua, saudara, ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. B yang kedua adalah berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudara, Daud tidak berhenti kepada doa yang berkeluh kesah.
Yang kedua, dia berseru memohon pertolongan Tuhan. Saudara, di tengah persoalan seringkali kita menyelesaikan masalah kita sendiri, saudara. Kita menggunakan kekuatan sendiri, berpikir sendiri, menggunakan intelektual kita sendiri, menggunakan uang, menggunakan kekuasaan, menggunakan kolega. Saudara, itu tidak salah, saudara. Tapi pertanyaannya, benarkah kita sudah berseru memohon pertolongan dan hikmat Tuhan sebelum kita melakukan dan mengambil keputusan ini itu? Saudara, Daud setelah berkeluh kesah, dia berseru memohon pertolongan Tuhan. Dia butuh kekuatan, pertolongan, dan hikmat dari Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang jemaat, saudara. Jemaat ini habis patah hati, begitu ya. Habis patah hati biasanya sedih, begitu ya, saudara ya. Tapi ini tidak sedih. Kemudian dia bercerita dan dia menyampaikan rasa syukurnya karena putus dari calon suaminya. Saya berkata, kenapa kamu bersuka cita? Kamu kan sedang putus dengan orang yang kamu kasihi. Dia berkata, calon suami saya ateis. Dia seorang ateis dan dia tidak percaya adanya dewa, Tuhan, dan bagi dia segala persoalan, segala masalah itu adalah tanggung jawab dirinya. Dan dia akan menyelesaikan dengan segala kekuatannya sendiri. Intelektualnya, uangnya, kekuasaannya, relasinya, tanpa dia bertanya kepada dewa-dewa ataupun kepada Tuhan-Tuhan yang seringkali diucapkan orang-orang Kristen ataupun orang-orang agama yang lain. Saudara, bagi dia jika orang tidak menyelesaikan masalah sendiri tapi berseru, berdoa, itu adalah orang-orang yang manja. Ngeri sekali, saudara. Saudara, seringkali kita orang Kristen pun secara tidak sadar menyelesaikan masalah melupakan Tuhan. Menggunakan kekuatan kita sendiri dan segala hal kita selesaikan sendiri tanpa komunikasi dan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Namun Daud hari ini mengingatkan setiap kita. Untuk kita setelah berkeluh kesah, kita berseru memohon pertolongan Tuhan. Bagaimana jawaban Tuhan atas pergumulan kita, bagaimana keputusan yang harus kita ambil, kita harus komunikasikan terlebih dahulu kepada Tuhan. B yang ketiga, saudara, kita lihat bagaimana Daud menyelesaikan pergumulan dan masalahnya, saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Apa yang dilakukan Daud setelah dia doa berkeluh kesah, kemudian dia doa berseru memohon pertolongan Tuhan? Apa yang dilakukan Daud? Tidur. Saudara, Alkitab bukan mencatat dengan sembarangan satu kata tidur ini, saudara. Saudara, kata tidur yang ditulis di Alkitab ini mengandung makna yang penting. Tidur bukan menunjukkan bahwa Daud cuek terhadap masalahnya. Sudahlah, cuek. Dan dia tidak menemukan jalan keluar. Bukan demikian, saudara. Tidur yang dilakukan oleh Daud menunjukkan berserah kepada Tuhan. Itu B yang ketiga. Ketika menghadapi pergumulan dan masalah, Daud tidak berhenti pada berkeluh kesah, kemudian dia berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, dan setelah dia berseru memohon pertolongan kepada Tuhan, yang ketiga adalah dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang dia sembah. Allah Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Allah Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan pertolongan, hikmat kepada Daud. Tetapi ketika dia sudah berseru, dia tenang, dia tidur, menunjukkan bahwa dia berserah kepada Tuhan. Saudara, selanjutnya kita perhatikan bagian ayat 6b. Dia berkata, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Uniknya, Daud berkata setelah bangun, dia tidak berkata demikian, saudara. Tuhan akan melepaskan masalahku, akan menghilangkan masalahku, celing. Begitu enggak, saudara? Saudara, Daud berkata, dan aku bangun sebab Tuhan menopang aku.
Ini adalah bentuk iman penyerahan total Daud kepada Tuhan ketika mengalami masalah dan pergumulan yang bertubi-tubi. Masalah pergumulannya tidak hilang, saudara, tetap ada. Tetapi dia punya iman yang berserah kepada Tuhan. Dia percaya Tuhanlah tempat dia dapat hidup, Tuhanlah yang akan menopang dia. Itu membuat hatinya tenang dan dapat tidur dengan pulas. Sudah seringkali kita orang Kristen tidak imun dari masalah, bukan? Tapi seringkali juga kita tidak imun dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ketika sudah doa, tadi seperti yang saya katakan, sudah doa, begitu ya. Saya juga mengalaminya, sudah doa, sudah baca firman, ayat firman Tuhan terngiang-ngiang, tapi tetap saja kita sulit tidur. Kita tidak bisa tenang. Tetapi kita belajar hari ini, Daud, ketika dia mengalami masalah pergumulan yang tidak mudah, dia berkeluh kesah, dia berseru-seru memohon pertolongan Tuhan, dan dia bisa berserah kepada Tuhan. Sudah memang tidak mudah hal yang dilakukan oleh Daud. Namun Tuhan kita, ingatlah saudara, Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah menuliskan surat cintanya kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Alkitab yang kita punya dengan bebas kita bisa baca. Di situ banyak sekali surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Dan surat cinta Tuhan itu menguatkan setiap kita, membukakan mata hati kita bagaimana Dia sudah datang. Bukan hanya mencipta, tapi Dia datang menebus, memelihara setiap kita. Dan saudara, secuplik firman Tuhan dari hari ini saja, kita bisa belajar bagaimana firman Tuhan menenangkan setiap kita. Ketika menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Berkeluh kesah, berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Biarlah kita boleh melihat setiap masalah-masalah yang kita alami bukanlah fokus kepada masalah itu, tetapi kita bisa melihat dan fokus kepada Tuhan kita yang lebih besar dari masalahmu. Saudara, saya mau melanjutkan cerita saya waktu keluarga kami terpapar COVID. Kami jujur panik reaksi kami. Tapi di situ hal yang kami lakukan pertama ketika kami panik, kami berdoa kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kami sempat berkeluh kesah. Kami sudah prokes ketat. Kami tidak kemana-mana, tapi tetap bisa lengah. Tuhan, kami berseru memohon pertolongan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan kemana kami harus berobat, kemana kami harus konsul, kemana kami mendapatkan vitamin. Sudah tidak berapa lama kemudian Tuhan menjawab, memberikan hikmat, kami segera menghubungi Satgas COVID GKY dan kami ditolong. Saudara, begitu besar Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia lebih besar dari pergumulan dan masalah saudara. Saudara, Tuhan sudah menceritakannya itu semua di dalam firman Tuhan. Biarlah kita terus-menerus ingat-ingatan akan firman Tuhan. Bukan hanya ingat-ingatan, tapi kita menghidupi firman Tuhan. Sehingga kita boleh semakin dekat dan kenal dengan Tuhan kita. Seperti Daud, ketika mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, dia tidak hanya ingat-ingatan akan firman-Nya, tetapi dia dekat dan menghidupi firman itu. Sehingga dia tahu dan kenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa. Sehingga dia yakin dengan imannya, Tuhan menopang Daud. Dan Tuhan juga akan menopang saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan, menenangkan, dan menguatkan setiap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu di masa yang sulit seperti ini, kami tidak tahu kapan ini berakhir, sampai kapan akan pandemi ini akan hilang, apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan kami.
Tapi yang kami tahu dan kami percaya, kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, boleh menopang hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan, menenangkan setiap kami, dan biarlah kami terus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang hidup, dan kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ladies, hari ini kita akan membuat kue lobak, carrot cake. Bahasa Mandarinnya luo po kao. Bahan-bahannya adalah dua buah lobak ukuran sedang seperti ini. Kemudian kita menggunakan 300 gram tepung beras, 600 ml air, 35 gram tepung tapioka, dan air rendaman hebi secukupnya. Bahan lobak gorengnya adalah 3 siung bawang putih cincang, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap. Supaya wangi, kita memberikan 1 sendok makan hebi yang sudah direndam, kemudian dicincang dan diongseng. Kemudian ini ada 1 lapchong yang dipotong kecil, kemudian diongseng. Bahan lobak goreng telur adalah 1 siung bawang putih cincang, 2 sendok makan caipo manis yang dicincang, kemudian 1 butir telur. Di sini adalah 1 sendok teh kecap asin dan 1 sendok makan kecap manis. Mari kita mulai membuat. Ini lobak yang tadi sudah dipotong-potong, sekarang kita akan blender. Ini adalah hasil blenderan tadi. Sekarang kita saring. Airnya kita akan ambil untuk campur ke tepungnya. Ampasnya dipakai nggak? Pakai. Ini adalah hasil blenderan tadi. Ini adalah ampasnya dan ini adalah 300 mg. Sekarang kita bikin buat campuran tepungnya. Air lobaknya kita tuang ke tepung beras sambil diaduk-aduk supaya rata. Mungkin sementara saya aduk, Yuli bisa panasin kompor. Setelah cukup panas, kita akan ongseng bawang putih dengan ampas lobak ya. Kemudian bumbu-bumbunya akan dicampur bersamaan dengan cairan ini. Tapi ketika dituang, ini akan disaring supaya dia tetap halus. Kita akan menumis ya. Masukkan bawang putihnya. Sampai harum. Kemudian kita masukkan ampas lobak tadi ya. Di sini sampai bau langitnya tuh hilang, jadi nanti enak. Kita berikan bumbu-bumbunya.
rata. Kita akan aduk kurang lebih 5 menit. Berarti yang sampai atasnya kering ya? Ya. Terus kalau udah kering diapain ini? Sekarang kita masukin adonan tepung berasnya. Sambil masukin sambil disaring. Kita ongseng terus sampai menjadi satu adonan. Supaya paste ya. Ya. Berapa lama ya ini? Kurang lebih 5 menit. Ini sudah jadi adonannya, apinya dimatiin. Sekarang kita masukin 35 gram tepung tapioka. Kita aduk rata ya ibu-ibu. Adonan sudah jadi, sekarang kita pindahkan ke dua wadah. Satu buat goreng telur, lobak goreng telur, satu buat lobak goreng Dengan campuran lapsyong dan baby. loyangnya sudah diolesi Dioles dengan minyak. Ini diratain ya. Diratakan. Ini buat lobak goreng adonannya. Adonan diratakan. Adonan sudah jadi, kita akan kukus selama 30 menit dan kita ntar akan coba menggunakan tusuk gigi apakah sudah matang atau belum. Adonannya sudah kita angkat dari kukusannya. Sekarang kita akan Mari kita lihat coba. apakah dia sudah matang belum. Nih, kita lihat dari Sudah sini. matang ya. Berarti sudah matang. Kita harus diamin adonan kurang lebih 30 sampai 40 menit sebelum kita olah. Supaya apa itu? Supaya dingin, supaya mengeras. Setelah 30 menit adonan sudah dingin, sekarang kita boleh potong. Ini buat lobak goreng telur, sudah boleh dipotong. Dan ini buat lobak goreng biasa aja. Untuk yang digoreng biasa, potongannya lebih besar. Dia sudah penuh rasa. Yang Sedangkan ini kecil-kecil. Iya. Kita potong sesuai dengan keinginan kita mau seberapa. Kita tunggu minyaknya sudah cukup panas, kita akan mulai menggoreng. Sekarang kita akan tumis lobak goreng telur. Pertama, ini sudah panas. Kita masukkan bawang putih cincang,
bawang manis, lobak yang sering potong, kita akan tumis. Kita akan memberi kita akan menggorengnya. Harum sekali tuh. Ini sudah matang ya. Demikian dengan kreasi kami hari ini, semoga ibu-ibu bisa mencobai dan menikmatinya. Dengan 2 jenis carrot cake, satu digoreng telur dengan caipo, satu lagi digoreng biasa. Tunggu hasilnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi keluarga sekalian. God bless. Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan. Meskipun kita terpisah oleh tempat karena keadaan, tetapi hati kita tetap bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan di Komisi Wanita GKY Mangga Besar yang selanjutnya. Tuhan memberkati.